Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin wa saimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan kami di Pesantren 19 dengan program spesial menjelang berbuka. Kita bersama menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui ayat-ayat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu sendiri. Hari ini kita masuki episode yang ke-12 sesuai dengan jumlah hari Ramadan yang kita lewati. Kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita yang 12 hari ini Allah terima dan Allah beri pahala yang berlipat ganda, dan juga Allah berikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk meneruskan hari-hari berikutnya. Semakin hari semakin seru, semakin bernilai tinggi di akhir-akhir Ramadan ini. Semoga kita melewati Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita akan bahas nama Al-Quran yang menjelaskan fungsinya, yaitu ayatum bayyinat. Jadi ada dua kata, ada ayat, ada bayyinat. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 15, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadha aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayatum bayyinat, orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah di hari akhirat nanti, artinya orang-orang yang tidak faham akhirat dan tidak meyakini adanya akhirat, atau meyakini ada akhirat tapi tidak butuh, seakan-akan tidak butuh kepada Allah dan tidak menyiapkan bekal-bekal untuk akhirat. Mereka berkata, coba datangkan Quran selain ini. Nah, ini kan sesuatu yang menarik nih. Mereka nggak percaya pada Quran yang diturunkan ini, tapi minta Quran yang lain. Au badil, atau ganti dengan yang baru, dengan yang lain. Ini kan satu permintaan yang, maaf ya, yang tidak logis kan. Apa bedanya nanti kalau Allah turunkan Al-Quran ini, nanti diganti dengan Quran itu? Seperti Allah katakan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami lupakan dalam fikiran, dalam hafalan Rasul SAW. Na'ti bi khairin minha, kami bisa datang lebih baik dari itu. Yang ini aja sudah luar biasa, nggak bisa diterima, masih minta yang lain dan diganti. Nah, ini kadang-kadang memang kita lihat, maaf ya, orang-orang yang tidak menggunakan Al-Quran, orang-orang yang anti kepada Al-Quran, orang-orang yang resisten pada Al-Quran, cara berpikirnya tidak logik. Begitu orang-orang yang anti kepada ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Coba lihat, ya, ketika Ibrahim alaihissalam misalnya ya, mengatakan kepada Raja Namrud, raja penguasa zalim di zaman dia, bahwa Tuhan dia Allah Ta'ala yang menghidupkan dan matikan. Lalu Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan matikan. Loh, mana mungkin? Ternyata nggak paham apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan, matikan. Menghidupkan tadi dari nol, dihidupkan, diciptakan, kemudian nanti dimatikan lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Namrud sehingga dia nggak mau kalah argumentasi dengan Ibrahim? Dia katakan apa? Ana uhyi wa umit, saya juga bisa mematikan, menghidupkan, matikan. Loh, gimana caranya? Ternyata dia ambil dipanggil dua orang, yang satu dia bunuh, itu katanya mematikan. Yang kedua dilepaskan, tidak dibunuh, artinya menghidupkan. Kan enggak. Itu kan jaka sembung naik ojek itu, nggak nyambung Jack. Sama sekali nggak nyambung itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sabar, ya dia faham
bahwa logika penguasa-penguasa yang zalim, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dari bimbingan wahyu, termasuk bapaknya sendiri, itu kan nyambung. Rendah sekali logikanya. Lalu Ibrahim katakan lagi, dikeluarkan lagi argumen satu lagi yang mematikan. Apa kata Ibrahim? Ya, sesungguhnya Allah yang mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan matahari dari barat. Nah, fabuhital ladzi kafar. Baru bengong mereka. Tapi tetap nggak mau menyerah. Nah, ini juga begitu. Umat Nabi Muhammad SAW ini juga bukannya mau menerima Al-Quran, dipelajari dengan baik, ya diteliti kata per kata. Apalagi mereka orang Arab, pasti dengan mudah. Kalau Quran itu tidak benar, pasti mereka bisa tahu dengan mudah. Tapi malah apa? Datangkan Quran selain ini atau ganti. Nah, dijawab dengan tegas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjawab, mengajarkan Rasulullah SAW. Qul, katakan hai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Saya tidak mungkin bisa merubah. Ya, saya tidak boleh merubah dari atas dasar like and dislike dari dalam diri saya. Jadi ternyata penolakan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir terhadap Al-Quran sepanjang masa itu adalah karena like and dislike aja. Bukan karena paham atau tidak paham. Belajar atau tidak belajar, tapi like and dislike. Dan saya tidak akan mengikuti kecuali persis seperti apa yang diwahyukan kepada saya oleh Tuhan saya. Ya. Kenapa? Karena kalau saya melenceng dari wahyu itu, durhaka namanya kepada Allah, Tuhan saya, ya nanti saya akan diberi Allah azab yang besar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Itulah Al-Quranul Karim, ayatum bayyinat, difahami dengan mudah. Lalu bagaimana? Ya, lebih dalam lagi kita menyelami ayatum bayyinat ini. Seperti biasa kita akan menukil beberapa ayat Al-Quran terkait dengan kata-kata yang kita bahas. Ayatum bayyinat ini ada dua kata. Berarti ada kata ayat, ada kata bayyinat. Sekarang kita bahas kata ayat. Ayat. Ayah. Ya. Ayat itu adalah jamak dari kata ayah. Atau ay. Ya. Jamaknya ada dua. Ayat dan ay. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, al-ayah, ya, itu ada yang bermakna al-alamah wal-amarah, ciri-ciri, tanda-tanda. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu benar, dari mana kita tahu? Dari ciri-ciri, tanda-tanda. Ini orang alim, ada ciri-cirinya. Ini orang jahil, ada ciri-cirinya. Ini orang kaya, ada ciri-cirinya. Ini orang miskin, ada ciri-cirinya. Quran juga begitu. Sampai Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 284, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Allah jelaskan di sini, ini ada cerita zaman Bani Israel, zaman setelah Nabi Musa alaihissalam, mereka dikirim Allah manusia-manusia bengis untuk menghukum mereka, lalu mereka dijajah, diperangi. Akibat dari mereka menjauhi hukum-hukum Taurat yang Allah turunkan kepada mereka, lebih suka mengikuti hawa nafsu. Salah satu iqabnya, ya, yang Allah kirimkan azabnya, termasuk kita juga umat Islam seperti itu juga kalau kita menjauh dari Al-Quran. Ya, lalu mereka minta kepada Nabi mereka, wahai Nabi, tolong minta sama Allah agar diutus orang raja. Padahal Nabi ada, masih minta raja, lucu kan? Nabi lebih tinggi dari raja. Tapi karena memang Nabi ini memang tidak pernah emosi dan penyayang sekali kepada umatnya, tetap dia minta, lalu Allah kirim. Allah kabulkan doanya. Ternyata Nabi raja yang dikirim itu bernama Talut. Ya. Nah, dipersoalkan. Kenapa? Talut ini ternyata bukan dari kalangan orang kaya. Didebat lagi mereka. Kenapa dikirim Talut sebagai raja kami? Padahal dia bukanlah orang yang punya harta. Standarnya materialistik banget. Seperti sekarang ini, pemimpin itu harus kaya gitu. Kalau nggak kaya nggak bakal dapet. Nah ini fakta. Itu tidak ilmiah, ya, tidak profesional. Lalu dijawab oleh Nabi mereka ini, Allah telah pilih Talut itu karena dia adalah manusia terbaik di zaman itu. Allah berikan kehebatan dalam dua hal kepada Talut yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu apa? Basatan fil ilmi wal jism. Keluasan ilmu dan kehebatan fisik. Nah, karena ini akan memimpin perang, tentu dengan ada ilmu yang kuat hebat, ilmu perang dan sebagainya. Kemudian juga dia punya kekuatan fisik.
didebat lagi oleh mereka. Sampai mereka ini tidak mau terima. Lalu dijelaskan oleh nabi mereka ini, nabinya entah siapa, Allah nggak jelaskan di sini namanya, cuma Nabi Yuhum, ya, min ba'di Musa, ada nabi mereka setelah Nabi Musa. Lalu dijelaskan oleh nabi ini, ya, wa qalahum nabiyuhum, nabi mereka tadi berkata, inna ayata mulki, dan ciri-ciri kerajaannya. Nah, nih. Jadi ciri-ciri bahwa Talut ini sudah diangkat jadi raja oleh Allah Ta'ala, ini ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ayyatikumut tabut. Akan datang kepada kalian tabut. Tabut itu seperti kotak. Fihi sakinatu min rabbikum. Di dalamnya ada ketenangan untuk kalian. Wa baqiyatu mimma taraka al Musa wa alu Haruna tahmil malaka. Itu sisa dari Taurat yang peninggalan Musa dan Harun yang dulu dia dibawa oleh malaikat ke langit. Orang diturunkan lagi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Ini artinya ayah itu ada tanda dan ciri-ciri. Kemudian ayah juga dengan makna ibrah, pelajaran. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Yunus ayat 92, fal yauma, ketika Allah bercerita bagaimana menyelamatkan bangkai Ramses, ya, yang sekarang ada sampai hari ini sudah ribuan tahun yang lalu masih ada. Apa kata Allah? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini, ya, kami selamatkan bangkaimu agar menjadi ibrah, jadi pelajaran bagi orang yang datang setelah kamu. Makanya Allah dengan hikmah Allah Ta'ala, bangkai Fir'aun ini yang menyiksa umat Nabi Musa ini, yang mengejar-kejar Nabi Musa dan Harun untuk dibunuh ini, Allah selamatkan bangkai dengan cara apa? Allah tenggelamkan ke laut. Sebab kalau Allah matikan, Allah hancurkan di padang pasir, pasti bangkainya nggak bisa dilihat, karena pasti makan serigala, dimakan burung elang, dan sebagainya. Nah, ini salah satu mukjizat Al-Quranul Karim dalam bentuk saintifik yang menyebabkan Maurice Bucaille yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu masuk Islam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini makna ibrah. Yang kedua ada juga bermakna al-mu'jizah. Mukjizat. Mukjizat itu apa? Yang melemahkan manusia, yang manusia tidak mungkin bisa berbuat seperti itu. Itu namanya mukjizat. Mukjizat dari kalimat a'jaza, yu'jizu, mu'jiz. Maka Al-Quran itu mu'jiz, melemahkan manusia. Dan manusia tidak akan mungkin bisa berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Seperti Allah jelaskan, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 50. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً. Dan kami jadikan ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam, dan ibunya Isa alaihissalam, yaitu Maryam, ayah, sebagai mukjizat. Bagaimana tidak dikatakan mukjizat? Bahwa Isa Allah lahirkan Isa dari rahim Maryam al-Batul, Maryam yang bersih, suci diri, tidak pernah menyimpang hidupnya tanpa melalui proses biasa, proses hubungan badan antara suami dan istri. Artinya tanpa ayah. Nah, ini juga sebagai ayat Allah. Artinya apa? Sebagai mukjizat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Ini yang juga Allah katakan, ya, ada juga ayah itu bermakna ayat Al-Quran itu sendiri. Ayat Al-Quran itu sendiri. Seperti Allah katakan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kami tidak menghapus satu ayat, itu Al-Quran, atau melupakannya untuk tidak diingat lagi oleh Nabi Muhammad SAW, kecuali kami datangkan lebih baik darinya atau sepertinya. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, oleh karena itu, ini beberapa makna ayat dalam Al-Quran. Bisa maknanya ayat Al-Quran itu sendiri, bisa maknanya mukjizat, bisa maknanya pelajaran, bisa maknanya tanda-tanda dan sebagainya. Terdapat dalam Al-Quran kata ayah yang bersifat mufrad, singular itu, ya, dalam bentuk nakirah. Nakirah itu umum, ada 44 kali. Sedangkan al-ayat, jamaknya, dalam bentuk ma'rifah, itu terdapat sebanyak 128 kali. Nah, sekarang kita ke makna bayinat. Kata bayinat ini memang kata Arab yang sejak dahulu dipakai. Dan dia dibuat mu'annas. Bayinah ini mu'annas. Artinya, karena ada mu'annas, ada muzakkar. Yang berarti apa? Al-hujjatul wadihah. Argumentasi yang jelas. Wal bayyinah, dan fakta-fakta ilmiah. Nah, bisa dalam bentuk sejarah, bisa dalam bentuk ilmiah saintifik, bisa dalam bentuk hukum. Jadi itu ilmiah, ya.
la tatatallabu tafsir. Dan tidak perlu lagi ditafsirkan. Udah nggak perlu dijelaskan lagi, nggak perlu diuraikan lagi. Ya, seperti apa? Qul huwallahu ahad. Mana apa pula yang perlu diuraikan qul huwallahu ahad? Qul ya al-kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Itu nggak perlu diuraikan lagi. Nggak perlu ditafsirkan lagi. Makanya zaman dulu tafsir itu pendek aja. Paling menjelaskan kata-kata yang sedikit agak rumit, yang mungkin yang asing, atau yang mungkin kata-kata yang mustarak, yang punya lebih dari dua makna. Tapi kemana makna siyaqul kalimah, ya konteksnya kemana, itu dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi bayinat itu adalah jamak dari bayinah. Ya sama juga kayak tadi ayah jamak dari ayat, jamaknya ayat, mufradnya ayah. Ini juga bayinah, ya, mufrad dan bayinat jamaknya. Dalam Al-Quran kata bayinat tanpa alif lam, yaitu nakira, ya, umum, itu ada sekitar 16 kali. Sedangkan kata al-bayinat, yaitu yang ada alif lam disebut dengan al-ma'rifah, itu ada 10 kali. Sekarang kita lihat satu persatu. Ya. Pertama, ya, kata bayinat itu menjelaskan, ya, hal-hal yang pernah ada dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil, dan apa-apa saja penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Nah, ini subhanallah ya. Nabi Muhammad mana bisa baca sejarah itu, karena pertama jaraknya jauh, kedua Nabi nggak bisa baca tulis, ya. Makanya Allah selamatkan beliau dari tuduhan-tuduhan kotor orang-orang yang tidak mau beriman. Ya, dibilang Nabi itu menukil dari kitab terdahulu. Dari mana menukil? Quran sendiri kalau menukil berarti apa adanya kan? Coba lihat. Logikanya yang nggak sehat, yang nggak tajam itu, yang nggak benar, yang nggak lurus itu. Kalau Nabi Muhammad menukil pasti apa adanya. Tapi faktanya, ya, Quran menjelaskan hakikat sebenarnya Taurat dan Injil itu, dan mengkritik Quran sudah menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam Taurat dan Injil yang dilakukan oleh para ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Banyak sekali itu ayat-ayat yang Allah menjelaskan itu. Bahkan Allah katakan, lima talbisuna al-haqqa bil batil, kenapa kamu campur aduk hak dengan batil dalam kitab Taurat dan Injil itu? Ya, kenapa kamu ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab? Kenapa kamu nyuruh orang berbuat baik padahal kamu sendiri enggak lakukan? Padahal kamu kan baca kitab. Kenapa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i? Mereka rubah-rubah, otak-atik kata-kata, ya, kata-kata dalam Taurat dan Injil itu sesuai hawa nafsu mereka. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Bahkan apa? Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Jadi benarlah penelitian, ada penelitian saya baca dari Jerman kalau saya nggak silap, itu menurut pakar, ya, ahli kitab ini, ilmu Taurat dan Injil ini menurut orang mereka sendiri, yang asli dari Injil itu tinggal 15%. Coba ya, mau Injil maupun Taurat tinggal 15%. Artinya apa? Memang Quran mengatakan yaktubunal kitab bi aidihim. Mereka menulis kitab itu dengan tangan mereka setelah Musa meninggal, setelah Isa meninggal. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkatakan, "Oh, ini dari Allah." Enggak, bohong. Al-Quran membongkar kebohongan itu. Ini disebutkan ayatim bayinat. Makanya Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 99. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayinat. Dia cerita Bani Israel panjang cerita tentang ahlul kitab. Allah bercerita panjang. Kemudian Allah katakan, kami turunkan kepada engkau Muhammad ayatim bayinat. Artinya ayat-ayat yang menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan tidak kafir kepada Al-Quran kecuali orang fasik. Ya mereka-mereka yang tidak mau diluruskan itulah yang fasik. Tapi kalau bagi umat, bagi mereka, kaum Kristen yang mau diluruskan, coba lihat sekarang. Ya, di kita berapa puluh pastor-pastor masuk Islam. Di barat sekarang berapa banyak pastor-pastor masuk Islam. Dan mereka ada orang-orang yang ahli. Karena mereka mau diluruskan Al-Quranul Karim. Nah ini makna pertama dari Al-Bayinat. Kemudian kita bisa menemukan juga bimakna al-haqa'iq, fakta sejarah.
Di antara fakta seperti Allah katakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Surah Ali Imran ayat 96-97. Bagaimana Allah katakan bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini untuk manusia di Bakkah, di Makkah. Mubarakan, yang diberkahi, yaitu hudan lil alamin, dan petunjuk bagi alam semesta ini. Di situ kata Allah ayatun bayyinat, ada fakta-fakta yang tak terbantahkan, yaitu makam Ibrahim yang kita bisa lihat sampai hari ini. Karena Nabi Ibrahim dengan Ismail dulu yang mengangkat kembali, membangun kembali Ka'bah itu, ya, setelah beberapa lama hilang, hancur, ya, jadi dibangun sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian hilang, manusia itu sudah ada lagi yang tinggal, kemudian Allah suruh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail untuk membangun kembali. Nah, di situ kelihatan makam, tempat bekas Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian juga ada makna lain, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Itu juga ayat juga namanya. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka membaca ayat Allah. Itu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Yatluna alaikum ayati rabbikum. Ya. Kemudian Nabi SAW yatlu alaihim ayatihi. Allah bacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada sahabat. Rasulullah bacakan ayat itu kepada sahabat. Dan malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah membacakan kepada sahabat. Dan 6 sekretaris Rasulullah SAW itu menulis ayat-ayat, setiap ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ayat itu juga bisa bermakna ayat kauniyah. Itu ayat ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Ya, kemudian wal mu'jizat, mukjizat. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Jathiyah ayat 4, wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dabatin ayatun liqaumin yuqinun. Dan dalam penciptaanmu dan semua makhluk yang Allah sebarkan di atas muka bumi ini ada ayat. Artinya ada dia ayat kauniyah, penciptaan, dan ada mukjizat Allah yang ada yang bisa dipahami oleh orang-orang yang meyakini. Kemudian juga bahkan Allah menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq. Ya, kami akan jelaskan ayat-ayat kami. Jadi ciptaan-ciptaan kami fil afaq yang berupa mukjizat itu dalam jagat raya ini. Wa fi anfusihim, dalam diri manusia sendiri, hatta tabayyana lahum annahu al-haq, sampai nyata bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Maka ayat yang kedua ini dengan ayat pertama berbeda stressingnya dari hasil pengamatan para ulama kita. Oleh karena itu, ya, kaum muslimin rahimakumullah, apa kesimpulan dari mana ayatun bayyinat ini? Bisa kita simpulkan bahwa ayat Allah katakan bahwa Al-Quran ini adalah ayatun bayyinat. Ya. Wa idza tutla alaihim ayatun bayyinat, bisa kita simpulkan setelah memahami kata ayat dan bayyinat yang ada dalam Al-Quran sendiri dari berbagai macam versi maknanya dan beberapa versi ayat yang ada di sana, yang katanya dicantumkan di sana, kita bisa memahami bahwa Al-Quran ini terdiri dari ayat-ayat yang bayyinat. Ya, itu artinya ayat-ayat Quran yang bayyinah, yang jelas, ilmiah, ya, nyata, mukjizat. Di dalamnya ada pelajaran-pelajaran, ada fakta-fakta, ada hujjah-hujjah, argumentasi-argumentasi. Apakah argumentasinya sejarah? Apakah argumentasinya itu hukum? Apakah argumentasinya itu tentang isyarat saintifik, ilmu kauni yang terkait dengan ciptaan Allah, ciptaan manusia? Itu semua dalam Al-Quran. Itulah ayat Al-Quran. Bahkan di situ juga Allah jelaskan hukum-hukum Allah. Dan Allah jelaskan perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Dan cerita-cerita umat-umat terdahulu, cerita-cerita para nabi dan umat-umat yang durhaka, bagaimana umat-umatnya bisa menyimpang padahal nabinya ada. Ya, apa sebab-sebabnya? Faktor-faktor psikologis apa yang buat mereka seperti itu, membangkang seperti itu, menyimpang dalam kehidupan? Itu diuraikan semua dalam Al-Quran dan fakta yang tidak bisa terbantahkan. Dan juga Al-Quran menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kitab-kitab mereka yang ditulis oleh para ulama mereka. Dan bahkan macam-macam bentuk-bentuk azab, hukuman-hukuman yang Allah turunkan di dunia ini, dan bagaimana nasib mereka di akhirat nanti.
Itu juga Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi Masya Allah ya. Oleh karena itu mustahil kita ya, bahkan seluruh manusia di dunia ini untuk menemukan celah dan kelemahan-kelemahan Al-Quranul Karim. Ya, bahkan Al-Quran itu satu kata per katanya bermakna mukjizat. Seperti apa? Syifa. Quran itu obat. Nanti akan kita jelaskan. Dan ada fakta-fakta ilmiah bagaimana Quran itu obat. Banyak orang sembuh sakit karena baca Quran itu. Lah, sekarang dikasih tahu kalau mau terhindar dari virus corona baca Quran. Orang nggak percaya. Kenapa? Karena sekuler, nggak percaya, nggak beriman pada Quran. Padahal Quran itu mukjizat. Tidak sedikit cerita. Nanti pas membahas masalah syifa, saya akan jelaskan nanti contoh-contoh konkret orang-orang yang sembuh karena Al-Quran. Dengan baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Apalagi kalau tahu isinya. Ya. Bahkan ada cerita seorang, nanti akan saya jelaskan detailnya. Ya, orang yang masih hidup sekarang, ada di Saudi sekarang, orang Mesir, ahli Quran, imam di salah satu masjid di Jeddah. Beliau kena hatinya sirosis, sudah hancur, sudah stadium 4. Sehingga dicek di 2 rumah sakit terbesar di Jeddah. Wah, ini orang sudah sebulan lagi mati. Apa yang terjadi? Dia baca di rumahnya, dia lupakan semua persoalan, dia baca Quran dan berdoa. Setiap saat, tiap malam, tiap siang malam. Lalu dicek, mau dioperasi. Mana tahu ada ikhtiar. Dia ikut aja dioperasi di Kairo, di Mesir sana. Terus tiba-tiba setelah dicek di laboratorium di rumah sakit itu sebelum dioperasi, dia bilang, oh kok ini orang nggak sakit? Subhanallah. Ternyata apa yang terjadi? Setelah dicek di 2 laboratorium berbeda, ini orang sehat. Hatinya nggak ada apa-apa, livernya nggak ada apa-apa. Kemudian cek lagi di Jeddah, nggak ada apa-apa. Ternyata ditemukan hatinya sudah dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi hati orang yang baru. Seakan-akan sudah dicangkokkan hati yang baru di situ. Sehingga dia bisa fresh lagi, sehat kembali sebagaimana semula. Nah ini subhanallah. Dan itu banyak fakta-fakta. Maka Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Begitulah hebatnya, mukjizatnya Al-Quranul Karim. Tinggal kita mau nggak mempercayai dan membuktikannya di dalam kehidupan. Dan juga kita jadikan pelajaran pembuktian orang-orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, sebagaimana biasa, kita akan mengutip ungkapan orang-orang bijak, orang-orang pintar. Orang yang jauh lebih hebat ilmunya dari kita. Jauh lebih dahulu hidupnya dari kita. Percaturan pemikiran mereka. Ilmu pengetahuan mereka luar biasa. Pada hari ini kita akan kutip ucapan Edward Gibbon. Beliau ini sejarawan Inggris dan pendidik. Edward Gibbon FRS adalah seorang sejarawan, penulis dan anggota parlemen Inggris. Karya paling berpengaruhnya adalah Sejarah Kemunduran dan Keruntuhan Kekaisaran Romawi. Itu beliau tulis yang diterbitkan dalam 6 jilid. Subhanallah, ini saya kutip dari Wikipedia. Beliau lahir 8 Mei 1737 ya di London, Britania Raya, dan meninggal 16 Januari 1794 di London juga, Britania Raya. Apa kata beliau? Negara-negara di antara Sungai Gangga, maksudnya di India sana, subkontinen India, Pakistan, Bangladesh, Samudra Atlantik, ya, mengakui Al-Quran sebagai ruh kehidupan pada konstitusi dan syariah. Dalam pandangan Al-Quran tidak ada perbedaan antara kaisar dengan orang miskin yang sengsara. Masya Allah ya, Quran. Hanya Quran yang bisa mengajarkan kesetaraan, kebersamaan, keadilan, persamaan. Selain itu ngomong kosong semua, nggak ada. Al-Quran telah menetapkan prinsip yang demikian, unik di dunia ini. Itu beliau bicara hampir 2 abad yang lalu kan. Artinya perkembangan, kalau beliau lihat perkembangan sekarang, Masya Allah. Dia lihat orang-orang umur anak 5 tahun hafal Quran, 7 tahun bisa tafsir Quran. Wah, insya Allah beliau ini luar biasa. Kemudian terakhir beliau tutup ucapannya, Al-Quran adalah bukti terkuat dari keesaan Allah SWT. Orang yang mempunyai iman dan keyakinan terhadap keesaan Allah tidak akan ragu-ragu menerima poin yang dipertimbangkan oleh Islam ini. Islam mungkin agama yang jauh lebih agung dari yang kita kira. Coba lihat, Islam jauh lebih agung dari apa yang kita kira. Kenapa kebesaran Islam? Kebesaran Qur'annya. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah ini, kami selalu menghimbau agar jamaah dan umat kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bulan Ramadan ini berinteraksi dengan intens, dibaca, difahami ayatnya, ditaburkan isinya, dicari perintah-perintahnya, larangan-larangannya.
kemudian dipelajari sejarah-sejarah umatnya, umat terdahulu, saintifiknya, ekonominya, sosialnya, pemerintahnya, politiknya, pelajari semua. Hubungan internasionalnya dipelajari. Dengan demikian insya Allah iman kita bisa bertambah Al-Quran, dan Quran benar-benar bisa kita jadikan sebagai sahabat hidup kita. Jangan terprovokasi oleh gaya hidup manusia yang semakin hari semakin parah, semakin menyimpang. Yang penting kita dan keluarga kita selamatkan. Bagaimana caranya? Kita jadikan diri kita dan keluarga kita sebagai sahabat Al-Quran atau ahli Al-Quran. Karena ahli Al-Quran itulah ahlullahi wa khassatuh. Semoga Allah jadikan kita, anak cucu kita, generasi Qur'ani. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله